Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia ya. Salam daripada Borneo dan salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Alhamdulillah hari ini pengembaraan dibuat di 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank, Alam Mesra ya. Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kenapa sebut Malaysia? Sebab ada setengah-setengah kita tanya, Sabah tu di mana? Aduh, Sabah tu di Malaysia lah. Okey jadi penggambaran hari ini adalah tidak juga terlampau tetapi sangat penting. Benda ini nampak sepele, bilang Indonesia nampak sepele, nampak simple, tetapi dia sangat penting sebab dia memberi efek yang sangat-sangat bahaya jika kita biarkan benda ini istilahnya mengambil mudah lah ya, iaitu kereta ini kereta Exora, Exora CFE ya, Exora Ball ataupun Exora CFE lah, maksudnya yang ada turbo, ada VVT-nya sekali. Baik, apa yang kita mau kongsi hari ini adalah berkenaan dengan kenapa orang ini datang. Dan sebelum membahas, terlebih dahulu kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita mau bahas ialah kenapa enjin boleh bising. Ya, apakah sebab enjin ni boleh bising? Benda simple tapi efeknya besar. Efeknya besar tu nanti saya beritahu apakah efeknya yang besar maksudnya tu. So itu kita akan bahas lebih dalam sekejap lagi. So penggambaran hari ini dibuat pada tarikh 10 hari bulan 10 hari bulan kah? 11 hari bulan. 11 hari bulan 2 2026 ya. Jadi kereta ni datang, satu bising, dia mengadulah. Yang kedua dia pick up memang tidak ada. Jadi kita mau cari kenapa pick up tidak ada. Dia pun ownernya pun tahu turbonya dia sudah tutup sebab kesan daripada yang tadi itulah. Dia tidak jaga minyak hitam sebenarnya. Ya, bila dia tidak jaga minyak hitam, dia lambat servis minyak hitam, ya dia main campur-campur minyak adiktif. Ini faktor-faktor kenapa dia boleh jadi masalah kepada sistem pelinciran ataupun sistem pelumasan dalam enjin. Dalam enjin dia besi jumpa besi bergesel. Jadi untuk menghilangkan geseran itu, ya supaya tidak dia makan sesama sendiri, dia perlu ada minyak. Dan minyak ini pula dia ada grade. Dia ada grade dan juga dia ada viscosity-nya atau kecairan dia, ya. Dan minyak ini juga dia ada brand, bermacam-macam brand. Dia ada fully sintetik, semi sintetik dan mineral. Dan di antara tiga benda ini pula dia kode-nya tidak sama. Ada yang 0W20. Itu fully sintetik. Ada juga fully sintetik 5W30. Kan fully sintetik juga. So, apa yang kita mau cerita, apakah pemilihan terbaik untuk kereta Anda bergantung kepada jenis kereta. Macam kereta Exora ini sepatutnya dia pakai 5W40 boleh ataupun 5W30 pun boleh. Tidak tahulah apa yang terjadi sebenarnya kereta ini sehingga kereta ini dia punya turbo jam. Sehingga kereta ini bunyinya bising itu enjin. Saya pun tidak tahu apa yang, adakah orang ini memang tidak jaga servis ataupun bagaimana, ataupun dia gunakan adiktif ataupun bagaimana, adiktif tambahan, ada kan yang anti asap tuh. Jadi banyak kita dengar dijual di pasaran tuh bermacam-macam produk mengatakan bila tuang dekat minyak hitam kereta ini akan jadi power, bila tuang dekat minyak hitam kereta ini akan jadi anti asap putih, bila dituang dalam minyak hitam kereta Anda akan macam kereta baru. Itulah antara ayat-ayat marketing yang mana kita sebenarnya sebagai pengguna boleh mendengar tapi kita tidak boleh terus percaya. Sehinggalah ada kajian teknikal yang mengesahkan benda itu memang bagus. Dan yang mengesahkan itu pula bukan si penjual, tapi yang orang tidak ada kepentingan dengan minyak hitam itu tadi sendiri. Penjual minyak adiktif tadi. Saya kebanyakan kalau kita tanya penjual memang kan itu bukan salah dia, itu memang bisnis dia. Sama juga kita cakap, adakah kalau kita kasih direct itu pipe, downline pipe, ataupun kita buat catalytic converter, adakah kereta bertambah kuat? Kau pergi tanya yang kedai exhaust, mesti dia cakap iya. Ya kan? Kau pergi kedai bateri, kau tanya charging masuk ke tidak, mesti dia bilang bateri rosak. Walaupun tidak semua begitu, maksudnya bukan saya kata semua kedai bateri tidak jujur, tetapi kebanyakan mereka dorang kena jaga bisnis masing-masing. Jadi kita sebagai pengguna itu mesti bijak, geng. Kadang-kadang charging saya masalah, kadang-kadang grounding saya masalah, kadang-kadang bateri Anda sudah masalah, tetapi salah tempat untuk kita bertanya, salah tempat kita untuk kita troubleshoot benda itu menyebabkan kesan sampingan lain.
Contoh tadi balik pada persoalan Exora CFE ataupun Exora Ball. So, kita akan bahas lagi dalam. Kenapa benda ini sangat penting untuk saya bahas? Sebab minyak hitam adalah umpama darah dalam badan kita. Kalau darah itu kotor, semua akan jadi terganggu. Darah kita kotor, semua akan terkesan. Kalau kita darah kotor, kita punya buah pinggang masalah, kita punya sistem-sistem saraf dalam pun akan tidak lancar, ya kan? Begitu juga kereta. Jika minyak hitam terganggu, dia akan masalah SIM, camshaft, conrod bearing, main bearing, ring piston, akan berlakunya liner calar, akan berlakunya slipping piston. Gara-gara minyak hitam saja, semua benda akan terganggu. Turbo jadi jam. Jadi benda ini saya bahas panjang lebar sebab banyak orang menganggap mudah benda-benda minyak hitam ini. Dia ambil yang penting murah. Isunya sekarang tidak salah kita memilih murah, tetapi pastikan kereta Anda itu apa kereta dulu. Kalau kereta kita kereta zaman Fir'aun, kereta dulu-dulu lama, kita pakai minyak murah, is okay. Kalau yang kereta-kereta yang pakai SIM sekarang, pakai SIM, dia punya tidak ada sudah pakai rokaam, walaupun ada juga pakai kereta rokaam, tapi bukan semestinya kena pakai minyak murah. Minyak murah ini yang kita takut dia tidak tahan panas. Dia punya yang kedua adiktif tidak ada, geng. Yang ketiga, bila kita pakai minyak murah ini, yang kita risau adalah dia bukan membantu pelinciran, tetapi dia membantutkan lagi pelinciran itu. Bantut dengan melancarkan tidak sama. Bantut itu membuntukan aliran minyak. Sebab dia tidak tahan panas, dia akan menjadi grease. Minyak murah sifatnya begitu. Soalan dia sekarang, bagaimana kita tahu minyak itu berkualiti atau tidak? Jawabannya satu saja, satu daripada harga. Yang kedua, ya kita tengok testimoni orang yang pakai itu minyak. Jangan kau tengok testimoni orang yang pakai itu treatment. Semua kata oke, sebab itu kawan-kawan dia juga. Ya kan? Itu kan namanya marketing, itu tidak salah, geng. Itu marketing dia. Apa yang saya mau sentuh di sini adalah bagaimana kita menjadi pengguna yang bijak, pengguna kendaraan yang bijak. Yaitu kita kena tanya orang yang sepatutnya dan kita tanya yang sesuai dengan bidangnya. Kau tanya yang menjual contoh yang cucuk di rokok dia jadi power, masuk penadol dalam petrol jadi power. Soalannya betulkah tidak? Itu yang kita kena tanya betul-betul. Sama dengan masuk minyak hitam, adiktif tambahan, jadi power itu kereta. Kalau setakat power dalam jangka pendek, jangka panjang efeknya lagi besar, itu lebih baik tak payahlah. Pakai kereta standard saja, pakai minyak yang disorkan oleh pengeluar kereta tadi. So baik, untuk kereta ini, di hadapan kita ada Exora. Ini di hadapan kita nih. Coba tengok kameramen sekejap. Kita akan menghala ke sini. Kita akan tengok kereta ini apakah kesan dia. Memang kesan dia sangat teruk, di mana mungkin orang ini satu lambat tukar minyak hitam, minyak murah, dia pakai minyak anti asap, kita tidak tahu. Ini sejarah kereta ini. Apa yang penting kereta ini sudah jam dia punya turbo. Apa yang penting kereta ini sudah bising engine dia. Takut-takut dia punya conrod bearing, main bearing, kalau kita biar akan rosak, camshaft pun akan jadi rosak. So kameramen boleh pusing sini, coba tengok sini. Flashnya kasih flash ya. Ini adalah keadaan ya, keadaan engine dia. Kameramen fokus sini. Kita tengok keladak-keladak nih, kotor nih. Ini baru kita nampak nih, nampak. Ini kalau sudah begini, kita nampak. Sekejap, kameramen sambil penutup dia dulu. Kalau kita nampak, ini penutup dia, nampak. Ini dia tutup ini macam. Ini macam dia tutup. Oke. Oke, ini. Oke, kita tengok sini. Coba hold dulu sekejap, saya pasang. Oke, sekarang nih kalau kita tengok, dia sudah buka nih pasang. Kalau kita nampak, ya, ini nampak nih keladak-keladak dalam nih. Kameranya fokus nih. Ini bukan lagi apa nih? Apa? Saya pun kereta sewa gini, tapi tidak lah begini bateroknya nih. Apa nih? Kameramen jangan terlampau jauh, boleh fokus, nampak? Ini daripada dia punya bab kabel saya sudah begini, geng. Kita belum tengok lagi oil sum dia macam mana. Inilah yang saya katakan tadi, jangan mengambil mudah pasal minyak. Oke, kalau minyak ini kita ambil mudah, ya satu dia akan rosakkan bagian SIM. Nampak nih. Di dalam nih dia ada SIM. Kameramen fokus sini. Ini nampak ada SIM nih, kameramen tengok di tangan saya. Ada SIM di dalam nih, SIM. Jenis pakai SIM nih. Ini semua pakai SIM. SIM.
So dia akan rosakkan ini semua. Nampak ini keladak-keladak nih. Ini kita tengok bab kabelnya, tengok ini bab kabel dia. Nampak ini lubang-lubang nih. Ya, buang dulu lah. Oke. Alright, nampak lubang-lubang nih. Ini lubang, nampak nih kotoran nih, nampak. Kameramen jangan tempo jauh, kameramen main peranan. Nampak. Nampak. Oke. Ini apa sudah ini? Mau sebut minyak hitam macam mana? Ini sebenarnya asalnya minyak hitam nih, minyak cair. Tapi kenapa dia jadi grease? Satu adalah faktor lambat tukar minyak hitam. Yang kedua, minyak murah. Yang ketiga, minyak anti asap. Inilah kesan dia. Jadi akibat minyak ini murah, kesannya satu yang kita dengar adalah injin kau akan jadi bising. Betulkah bunyi dia bising? Saya akan kasih dengar video. Kasih hold dulu, saya cuci tangan. Oke, sekarang ini kameramen, kita tengok sini, ini injin sebelum Ini kereta nih, kita letak mic. Alah, kita speaker dulu. Ini kena tegak dah. Ini tegak gini ya, kemudian kami pakai. Tuh, injin keluar, saya dengar start dari satu kali. Kita tengok mula-mula. Aduh. Ini injin dia sebelum kita buka. Oke, jadi itu injin dia sebelum kita buka, dia bunyi macam helikopter pun ada di dalam. Itu dalam video, atas video. Sebab video ini digambar, berarti kita dengar balik. Kalau yang betul-betul direct camera mungkin lagi bising lah. So, hasil daripada itu yang kita nampak sekarang ini adalah, inilah yang terjadi sekarang. Kita ambil screwdriver. Ya, kita tengok. Ini kita ambil screwdriver lah. Ini antara yang menjadi cabaran kita adalah bila kita pakai minyak murah. Coba kameramen fokus betul-betul. Ya. Oke. Inilah, ini semua lubang-lubang ini sumbat. Ini semua, ya. Jadi sekarang ini kita tengok, itu baru bab kabelnya, geng. Kita tengok pula bahagian dalam ini. Di dalam ini dia ada BBT. Yang kereta yang ada BBT lah, yang kereta tidak ada BBT ada, tidak masalah. Macam ini ada BBT dia. Ini semua ini takut dia, ini solenoid BBT. Kameramen ke sini. Nampak ya? Ini solenoid BBT, ini sprocket BBT. Tapi dia intake saja kamera. Yang mana yang berbonjol itu disebut BBT dia. Nih, BBT sprocket. Oke, jadi bila dia sumbat, BBT tidak berfungsi dengan baik, SIM pun akan jam, rokaan pun bunyi, turbo pun jam. Tengok turbo dia ini, sudah lama sudah jam ini. Gara-gara minyak dia tidak jaga. Ini ononya pergi tutup, dia bypass. Kepala dia sudah tidak ada. Ononya pun pergi bypass, ini air, kameramen tengok, ini air masuk, pergi turbo. Di sini dia. Tidak tahu mana sudah kepalanya ini, hilang sudah kepala turbonya, dia sudah buang ononya, ini masuk balik. Oke. Jadi gara-gara minyak hitam dia tidak jaga, yang ini semua berkeladak-keladak ini semua nih, gara-gara itu dia jam turbo, SIM injin, kita takut lagi nanti ada yang luka. Ya. Yang ketiga kita takut nih sprocket. Ini sprocket. Sprocket apa nama BBT. Takut di dalam ini dia ada spring. Spring ini dia perlu pakai minyak halus. Sebab itu mana-mana kereta yang Exora Ball, ya Exora CFE sama aja injinnya. Prewe CFE yang ada turbo sangat-sangat tidak, ya, orang Balat tidak digalakkan untuk guna minyak murah, mesti guna minyak mahal. Kenapa? BBT satu hal, turbo satu hal, injin satu hal. Jadi semua benda ini memberi efek sampingan dia. Injin, BBT-nya akan hancur, SIM-nya semuanya akan berbunyi. Dan itu baru bahagian head sahaja kita tengok sudah berkeladak, geng. Kameramen ke sini ya. Berkeladak ya. Tengok di dalam ni kita belum korek-korek lagi, geng. Ini kalau kita korek boleh jadikan Milo naiping. Apa ni? Ini boleh gula merah lah, gula Melaka ya. Ini kita nampak, ini nampak. Ini kita korek. Ini kameramen tengok tangan saya korek ni. Tengok ni. Kameramen tengok, saya korek tu, nampak. Kameramen tengok, tu nampak. Apa jadi sudah ni, geng? Kalau begini, ini namanya minyak murah. Minyak murah. Minyak tambah-tambah, ini dialah semua dikawin semuanya, jadilah dia grease. Asal dia adalah cecair. Dan juga mungkin dia guna additive anti asap. Kita tidak tahu. Ini ononya lebih tahulah, yang kita tahu kesan akhirnya adalah BBT mungkin juga jam,
turbonya kompom sudah jam, ononya sendiri sudah tutup. Dan kita coba tengok di bagian oil sump-nya, kameramen. Tadi itu bagian head dia. Tengok dia punya oil sump. Nah, ini namanya oil sump. Coba kameramen, oil sump. Ini namanya oil sump, tengok. Dia punya minyak ini macam mana? Bukan sudah minyak ini, geng. Tidak tahu apa sudah namanya nih, nampak? Nah, kami sudah korek-korek nih. Nah, oke, minyak hitam nih dari bawah. Daripada bawah, kita akan tengok lagi yang kedua nih. Tengok mikrofon dia, tengok. Ini mikrofon dia, geng. Apa nih? Ini barulah. Ini namanya lada nasi ayam. Lada. Ini nampak nih. Nah, ini geng. Macam mana orangnya tidak jaga ini? Macam mana minyak mau naik pergi atas kalau sudah begini? Sebab itulah kenapa turbonya itu orang rosak. Kenapa BBT-nya dia? Nah, ini kita keluarkan sudah ini. Nah, nampak? Inilah yang tersumbat mikrofon. Dia duduk ini macam. Dia duduk di sini. Sekejap apa? Dia duduk begini. Coba kameramen tengok minyak masuk sini. Ini duduk. Ini macam duduk. Oke. Dia isap minyak, dia naik terus pergi atas. Dan juga pergi komponen lain lah. Pergi piston, rim piston, counter bearing. Di sini semuanya. Jadi kalau kotor ini kepala di sini, macam mana minyak dari sini dia mau sedut. Kalau ini sendiri pun sudah kotor. Jadi macam mana minyak mau naik atas, dia pun sendiri tersumbat. Bila dia tersumbat, turbo mau pakai minyak hitam dari mana? Daripada minyak hitam dari bawah ini, itulah juga yang separate ke komponen turbo. Jadi turbo rosak, BBT rosak, sim rosak, boleh jadi ring piston jam, boleh jadi lainnya calar, boleh jadi juga berlaku masalah knocking, ketukan di dalam engine akibat minyak sahaja. So pentingnya kita jaga minyak hitam. Oke, apakah pattern minyak murah ini? Yalah, dari harga pun boleh tahu lah, geng. Ya, kalau sudah tahu murah, paham lah. Sudah tahu murah, dia beli juga. Baru dia bilang, kenapa kereta saya begini, bang? Manalah saya tahu, ya kan? Ini antara benda simptom, ya. Kenapa kalau kita nampak nih, dia jadi seperti ini. Jadi ini sekarang kita akan, untuk dia jimat, kita akan cuci, kasih bersih ini semua. Oil sump ini mungkin kita cadang buat ganti lah, walaupun boleh cuci. Sebab benda ini dah berapa tahun-tahun. Dan kalau tengok kelada pun teruk sangat sudah ini. So bagi aku, kita akan cadangkan ini cuci oil sump. Dan kita akan letak gam saja balik, macam biasa asal dia. Sebab tidak boleh terlampau tebal gamnya, sebab di sini ada camshaft sensor nih. Ini sini ada crankshaft sensor. Bukan crankshaft sensor, tidak boleh terlampau tebal, nanti jauh daripada gigi dia. So kalau kita nampak ini oil sump duduk di bawah nih. Di mana dia duduk? Coba kameramen ikut saya. Ini dia duduk di bawah sini ya. Ini nampak nih. Kita tengok, ini baru bagian oil sump. Coba kameramen pakai lutut tengok. Pakai lutut tengok. Meniarap macam lututnya, nampak? Nampak nih? Nih. Nampak kah? Tuh. Tuh hitam semua tuh. Ini pun saya tidak tahu engine-nya nih apalah, saya mau cakap pun susah. Tidak cakap pun susah, mau cakap pun susah nih. Itu baru oil sump, engine-nya macam mana? Kita try plusing lah, kalau dia boleh jimat lah. Yang pasti turbonya sudah hangkang. Kalau orang Sabah hangkang ini sudah rosak lah. Jadi itu saja perkongsian kita hari ini, di mana gara-gara minyak hitam dia rosakkan banyak komponen. Banyak komponen, daripada turbonya rosakkan, daripada crankshaft mungkin aku takut calar, piston tidak pasti lagi, cuma kita buat yang jimat dulu. Kita akan flushing, bersihkan dulu oil sump ini, strainer ini, mikrofon ini. Ini kita buat, kenapa dipanggil mikrofon? Dia macam mic. Kita boleh menyanyi begini. Sebenarnya bahasa dia strainer lah. Tak kisahlah apa yang dipaham, ini tidak boleh sumbat. Sumbat tiada bekalan darah, macam jantung sumbat. Macam mana dia mau jalan tuh darah? Gara-gara saluran dia tersumbat. Saluran ini dipanggil sebagai mikrofon lah yang tadi itu. So itu saja perkongsian hari ini. Pengajarannya adalah jangan pakai minyak murah. Yang kedua, jangan lambat servis untuk kereta turbo. Yang ketiga, jangan pakai treatment anti asap lah, anti apalah, semuanya ada anti-antinya itu. Itu jangan dipakai. Pakai saja minyak yang bagus punya, servis ikut kilometer, dan jangan suka main tambah-tambah minyak. Dia akan menjadi grease. Ya, dia akan menjadi kelada, menjadi kuman di dalam kendaraan Anda. So itu saja sekarang perkongsian hari ini. Pentingnya menggunakan minyak berkualiti tinggi. Oke, itu saja, sekian. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like ataupun share maupun komen. Mungkin Anda pengguna Exora CFP, Anda juga mungkin pengguna Preve turbo, mungkin juga Anda pengguna kereta bukan Kempro tapi ada turbo. Dia punya poin sama saja. Minyak hitam adalah dia punya nadi. Kotor darah kita, dia akan rosakkan komponen-komponen dalam badan kita. Kalau manusia lah, kalau engine begitulah.
dia akan rosakkan SIM, BBT, turbo, piston, conrod bearing, membearing, crankshaft, connecting rod, pokoknya apa saja yang bergoyang-goyang di dalam turun naik itu bergesel, pasti dia akan rosak jika tidak ada minyak. Oke, jadi itu saja. Jika konten seperti ini menarik, jangan lupa subscribe, like, ataupun share. Oke, sekian. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.